Waduh, waduh. Itu tadi Keren saya baru kayak banget. lagi, mana nih? Saya berlindung di atas banyaknya tongkat-tongkat dan bambu-bambu yang mungkin tadi kena ke saya. Hati-hati Karena loh Dan, lewat ya. nanti kita Tapi kena. ini suasana saya di pagi hari ini ya benar-benar berasa ada di perguruan Wong Fei Hung. Dengan itu tadi ya bisa kita lihat itu usianya masih sangat muda. Iya. Tadi ada Kenneth yang dengan pedangnya ya, ada juga Andrea dengan tongkatnya. Nah kita langsung ngobrol-ngobrol di sini dengan Shifu Herman Herman Wijaya. Wijaya dari perguruan Raja Wali Sakti dan juga Nadia Permata Setiawan ini sudah jadi atletnya ya. Good morning Nadia, good morning. Morning. Good morning. Jadi gini yang bikin saya penasaran adalah tadi kan banyak banget kita kalau misalnya pemirsa di rumah nonton dari awal Good Morning itu anak-anak semua. Nah memang wushu itu boleh diajarkan atau apa ya? Justru dianjurkan aman? dari waktu masih anak-anak Dari seperti usia itu sih. Bu. berapa? Ya, jadi kalau kita wusu itu minimal berlatih usia 6 tahun. Wow, 6 tahun. Ya, jadi pembentukan dulu, jadi pembentukan karakternya dia, kedisiplinan dia, kelenturannya dia. Karena usia 6 tahun itu usia yang mulai mengerti. Oh. Dia kalau kita kasih perintah dia sudah mengerti. Gitu. Kalau 5 tahun dia masih belum ngerti, masih kayak itu tuh dia. Oke. Masih nakal dia, masih nggak takut sama gurunya. Jadi kalau udah P1 ya kelas 1 SD, nah itu udah mengerti dan gampang diajarin dan masih Oke. lentur. Oke, tapi itu masih basic-basic ya kalau masih Masih basic, awal-awal. masih basic gerakannya di tempat, kelenturan, tendangan juga di tempat. Jadi gerakan yang sesimpel mungkin. Gitu. Jadi kayak pelajarannya pelajaran anak kelas 1 gitu. Iya, iya, iya. Oke, kalau di perguruan Raja Wali Sakti sendiri siapa yang paling muda, umurnya berapa? Kita 6 tahun. 6 tahun itu Iya, ya? 6 tahun itu. Oke. Nah kalau untuk yang junior-junior itu udah mulai ada perlombaannya gak sih Shifu? Kita sudah karena Wusu Indonesia di bawah PBWI, kita mengadakan pertandingan ada 3 level untuk junior, level Oke. A, level B, level C. Ah. Level C itu adalah level 12 tahun ke bawah. Ah. Gitu. Jadi oke, kita oke. mereka kelompok umur 12 tahun ke bawah sampai 6 tahun Oke. mereka bertandingan. Si Herman saya penasaran nih, kalau yang tadi adik-adik udah boleh megang tongkat gitu ya, udah pedang gitu, itu kira-kira ketika anak-anak itu di usia berapa sudah masuk ke level itu? Jadi gini, mereka itu kita pakai sabuk ya. Oh, Sabuk ada itu sabuk. Oh, menentukan iya, iya. dia punya materinya. Jadi ada sabuk kuning, mereka belajar double stick dulu, yang gampang. Naik lagi sabuk orange, dia belajar senjata pendek, kayak golok, pedang. Naik level lagi, mereka belajar toya, senjata panjang atau tombak. Oh, Iya, toya Daniel, bukan Tuh. bambu. Kamu Jadi- aja katanya dia atlet, bohong banget nih Shifu, gak tahu apa itu tadi Toya, ya. iya. Toya, oke. Nah itu fungsinya apa sih, manfaatnya untuk anak-anak utamanya Shifu? Jadi pertama mereka pasti bisa gerakan wusu, indah ya. Iya, Terus mereka koordinasi geraknya pasti akan bagus. oke. Terus kedua mereka pasti akan lentur. Yang ketiga badannya ada power, badannya pasti akan tegak. Waduh, saya ada banget tuh. speed gitu loh. Power Jadi dan kelihatan tegak. tuh orang-orang gawan seperti apa sih? Nggak lembek. Tuh pasti Dan, nggak tegak kayak dia, gitu, kita nggak boleh kayak gitu Dan. Kita harus Ah. tegak. Harus tegap. Nah ini kayak Nadia nih yang tegap banget karena udah mulai belajar wushu dari umur berapa Nadia kira-kira? Aku mulai belajar wushu dari umur 8 tahun. Wow. Oke, dan sekarang berarti sudah berapa lama tuh? Tahun ini tahun ke-11. Iya. Kamu 8 tahun ngapain coba? Aku lagi Main karet kan pasti kan? Iya, lagi coba bukan main karet, Apa? nyoba ngumpul-ngumpulin karet untuk bikin karetnya. Nah, itu berarti dari usia 8 tahun sampai akhirnya sudah 11 tahun, sekarang 19 tahun ya. Iya betul. Dengar-dengar udah jadi atlet dan udah ada prestasinya yang terbaru apa? Tahun lalu baru pulang dari Brazil sih, baru dapat 3 medali perak di kejuaraan dunia wushu junior di Brazil kemarin. Wow, keren. Berapa? 3 medali perak? Iya untuk yang di Brazil kemarin dan Di tahun Brazil. sebelumnya lagi baru dapat 1 emas di kejuaraan Asia junior. Wah, gitu. itu di mana tuh yang kejuaraan Asia di mana? Di Korea. Di Korea dapat medali emas. Itu dia ya. Nah, kalau udah seusia gini kamu nih, apa sih yang apa tahapan-tahapan sih yang sekarang udah dipelajari?
Aku pastinya mulai dari yang basic dulu ya, mulai dari basic, mulai dari masuk ke daerah dulu gitu. Kalau mungkin sekarang aku lebih ngejar ke seniornya gitu, aku belajar jurus yang lebih sulit lagi, yang lebih kompleks lagi, dan tentunya ngejar prestasi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, mungkin kalau anak-anak fokusku untuk apa ya, penguatan diri mereka, fisik mereka, tapi begitu mereka udah masuk ke usia-usia belasan tahun itu udah mulai dianjurkan lagi meraih prestasinya itu ya Sifu ya. Betul, betul, betul. Oke. Dan kayaknya semakin dewasa gerakannya agak semakin susah ya, enggak? Masa? Atau gimana? Masa ya gak sih? Iya, jadi kalau kita gerakan junior C itu gerakan yang simple. Ah. B udah mulai ada lompatan. Hmm. Yang A udah mulai lompatannya lebih sulit lagi. Nah gerakan senior, ini dia mau masuk senior kayak atlet SEA Games, Asian Games, Iya, iya. seperti Lim Swell, Ahmad Ulevi, itu gerakannya jurusnya bebas. Mhm. Jurusnya mereka ciptakan sendiri. Oh gitu, oh nyiptain sendiri. Kamu menciptakan udah sendiri. masuk ke tahapan itu berarti sekarang atau Iya, sedang sudah. menuju? Sudah. Sebenarnya sudah, karena pas lagi PON 2012 sama PON 2016 pun aku turun juga gitu. Jadi aku sempat main senior. Gimana tuh ya nyiptain gerakan sendiri ya? Boleh gak sih apa namanya cobain gerakan ini yang menciptakan? Oh nanti aja. Nanti disimpan, nanti. Iya soalnya aku pengen tahu ya kan kalau aku kan belum nggak boleh nih. Kalau kamu tuh Reinhard nanti cobain praktekin gitu ya. Saya Jadi coba basic-basicnya aja dulu ya. nontonnya aja boleh gak? Nggak boleh. ya? Saya aja yang boleh. Tapi gini kalau untuk kamu sendiri sebagai perempuan, tadi kan kita ngomongin soal ada beberapa alat senjata gitu bisa kita katakan ya, pedang, golok, Toya. tongkat, toya itu ya. Itu bisa juga untuk bela diri gak sih? Kamu pernah jadi apa sih ya? Percaya diri gak sih untuk pergi atau untuk membela diri sendiri? Sebenarnya aku pribadi belum pernah coba ya kalau pakai senjata. Cuman kalau misalnya emang punya basic bela diri kayak gini, kita lebih safe aja sih sebagai perempuan gitu. Oke. Ya macam-macam bisa ketoya. Iya, itu dia. Awas nih Reinhard kalau macam-macam ya. Nanti kita akan lihat Sifu katanya Reinhard pengen banget belajar. Enggak. Pengen Boleh. banget tahu ih. Boleh. Awas Kayaknya ya. udah nggak bisa lentur lagi sih saya mah, udah lusa Ada kayaknya. ini gak sih? Maksudnya kayak udah usia segini terlambat? Iya bisa nggak kalau udah agak-agak dewasa? Mestinya bisa. Bisa. Tapi Langsung masuk grade senior kali ya? Ya, latihannya harus bareng sama umur segini. Dan materinya juga berbeda. Materinya dia udah nggak kelenturan lagi. Dia banyak kan kuda-kuda, power, dan jurusnya juga berbeda. Lebih ke kekuatan. Jadi lebih ke kekuatan, lebih ke aplikasi. Oke, Sifu Herman dan juga Nadia nanti Jurusnya kita kayak akan gimana tuh ngobrol-ngobrol ya? lagi ya. Jurus soal makan bisa, wushu. saya bisa jurus makan. Nanti kamu akan menjadi Wong Fei Hung, penerus Wong Fei Hung ya. Tetap bersama kami di Good Morning. Ya, kembali bersama kami di Good Morning. Kita masih bersama dengan Sifu Herman, Nadia, ada Sifu Daniar. Enggak, bukan ya? Coba Ya. gimana sebagai Jadi Sifu? saya nanti jurusnya jurus duduk aja. Jurus duduk aja. Jadi pagi ini Good Morning menggabungkan antara suasana Imlek, yaitu Yeah. wushu ya, plus juga ini kan hari libur. Saya yakin banget banyak anak-anak di rumah yang nonton bareng sama orang tuanya. Nah anak-anak itu harus diberi satu kegiatan fisik gitu yang menyalurkan energinya itu. Dan positif ya, dan Betul. juga bermanfaat bagi anak-anak. Tadi bicara soal manfaatnya kata Shifu tadi ya masalah kelenturan, kekuatan itu dilatih banget di situ. Betul. Dari umur 6 tahun loh nih ya, kita mau kasih lihat Nadia coba ajarin Reinhard ini ya, dia katanya mau latihan nih karena tidak ada kata terlambat kan ya untuk Meskipun berlatih. sudah agak Uzur. uzur. Udah tidak lentur lagi gitu Nadia. Jadi mau ada gerakan apa dulu nih? Coba gimana Nadia gerakannya? Saya pengen lihat. Kalau saya bisa saya lakuin, kalau enggak mohon maaf. Ajarin kalau enggak. Aku contohin ya? Oh boleh. Nah, coba. Ini gerakan yang biasa-biasa aja gitu loh Nadia, bisa nggak? Bisa ya. Biasanya kayak gimana ya biasanya ya? Coba kita lihat dulu Ini Daniar. gerakan kecil katanya. Waduh. Mm-mm. Wah. Wah, itu gerakan kecil. Diakhiri dengan Saya bisa begini loh. Nah, saya bisa tuh. Bagian itunya saya bisa sih, Bu. diakhiri dengan split yang bikin saya mau kontraksi. Iya, yang bikin kayaknya. split itu robek. Nah, jangan. Jadi kalau di wushu itu juga ada nama-nama ininya ya, apa gerakan-gerakannya. Nama-nama jurusnya. Jurus-jurusnya. Sifu, nama-nama gitu, Shifu. jurusnya. Ya ada. Hmm. Kayak tadi jurus Changqian, Oh, pukulan oke. utara. Oke. Ada lagi Nanqian, pukulan selatan. Ah. Ada lagi golok namanya Tausu. Oh. Jadi bahasa Mandarin semua dia. Oh ya udah, Oh. Reinhard. Saya ayo, mau pukulan tunjukkan. selatan, utara, barat, Udah daya. buruan. Buruan coba tunjukkan Gak dulu. bisa dah. Mas coba, bisa masa ya, saya Shifu ya? split nggak bisa robek Enggak, dong. jangan split, pukulan kali ya Shifu ya. Coba Shifu ajarin Ya. Shifu.
Gimana Boleh? Sifu? Ini Boleh. bener-bener ya, nih ngerjain gue Boleh. nih. Ah, kalau saya duduk aja sama Nadia. Coba gimana Sifu? Coba kita latihan kuda-kuda. Oh latihan kuda-kuda. Ini bisa celananya begini. Buka kakinya. Oke, Buka kakinya. robek Sifu. Itu jadi. Oh gini. Oh gini ya. Oh, Ini namanya apa nih, gerakan apa nih? Pukulan ke depan. Pukulan ke depan. Oh. Kalau tadi pukulan utara, pukulan selatan tuh saya agak penasaran tuh Dia gimana? lebih panjang. Oh lebih itu panjang. itu Oh. yang selanjutnya yang basic-basic aja dulu, Basic-basic aja. Ren. Saya soal tertantang pengen langsung yang gerakan agak susah. Oke, apalagi tuh Sifu gerakan-gerakan basic apalagi? Oh lagi Sifu. Bisa ikutin? Kuda-kuda bisa, jadi bisa. ya awal-awal ya. Hah? 2, 3, dan 1, Oh, iya iya. Satu. 3, Kamu seperti meminta uang Ya. ya. Oke, iya gitu kayak Sifu. Oke, susah juga ya Darian ya. Itu butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi dan niat ya sebenarnya. Berapa lama sih Sifu untuk bisa menguasai satu gerakan? gampang sih sebenarnya ya. Ah, Karena kalau wushu itu biasa kita ngulang-ulang terus jadi terbiasa jadi gampang sekali. oke. Kalau sudah ngerti tekniknya, Hmm. pasti orang langsung bisa. Memang apa kalau di wushu sendiri yang utama banget harus dimiliki? Kemauan mau belajarnya. Iya, iya. Kalau nggak ada kemauan pasti nggak akan bisa. Iyalah ya, pasti. itu Cuman kan emang ya. pasti yang sulit adalah kelenturannya. Kelenturannya itu ya. Kelenturan itu yang sulit. Tapi caranya juga ada supaya orang bisa lentur. Mereka harus badannya panas dulu, keringetan dulu. Jadi Baru kita pemanasan. hajar kelenturan. Oke. Kalau belum panas, belum keringetan, suruh latihan Lentur. kelenturan bisa robek. Dan itu Kena lebih hamstring dia itu ototnya. mungkin lebih bagus ketika memang dimulai sejak usia dini ya, Sifu ya. Betul, Sehingga lebih usia dibentuk dini. dari masih Betul. anak-anak. Yang tadi adik-adik kan banyak banget tuh. Udah pada Ya. jago. Durasi latihannya berapa lama sih Sifu? Ini orang tua takutnya terlalu capek deh untuk Iya. anak-anak kita. Kalau kita kan karena ini kan pembelajaran, jadi itu minimal tuh 1 jam setengah. Mm-mm. Ini kan pembelajaran, belajar Betul. gerak, Iya, gitu kan. Nah, naik sabuk lagi dia bisa sampai 2 jam. oke. Nah, karena ada latihan kelenturan, latihan tendangan, latihan bentuk kuda-kuda, baru latihan jurusnya. Seminggu berapa kali? Minimal 2 kali, Oke. minimal 2 kali. Tapi kalau udah atlet minimal 4 kali. Wah, Wah itu minimal berarti Ya kayak atlet Nadia gini junior minimal 4 kali nih ya. Oh ini udah bisa 6 Ini kali. setiap Oh, hari salah. jangan Setiap hari, kamu ya. jangan-jangan. Setiap hari Iya. kamu ya. Karena dia ada latihan tekniknya juga, ada latihan fisiknya juga. Oke. Latihan larinya, latihan weight trainingnya. Oke, Nadia capek pasti kan, tapi menyenangkan ya, apa gimana? Kalau capek sih emang pasti capek gitu, karena emang pasti butuh pengorbanan juga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah berjuang semaksimal mungkin, kita pasti puas banget sama hasilnya. Nah gitu. dulu tuh waktu masih awal-awal mulai gimana kayak Nadia gini bagi waktu antara latihan wushu, Sekolah, tapi juga harus ya kan? sekolah gitu kan. Aku tetap sekolah sih dulu, tetap sekolah normal, pagi ya sekolah, terus sorenya baru latihan gitu. Oh. Kalau misalnya latihannya pagi sore sih, biasa pagi latihan dulu, terus sekolah baru latihan lagi gitu. Apa sih yang bikin Nadia tuh konsisten, seneng banget kayaknya. Kan anak kecil kan kadang-kadang suka ada masa-masa bosennya ya. Kalau Nadia kenapa tuh seneng Dulu sama dari wushu? kecil emang pengen banget gitu bawa bendera Indonesia ke luar negeri, terus Wah. nyanyiin lagu Indonesia Raya luar negeri Wah gitu. niatnya aja udah Oh. bagus banget. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Targetnya mau apa nih? Yang terdekat? Targetnya yang terdekat buat masuk ke PON dulu gitu. Amin. Emas PON lah, amin. Mudah-mudahan ya atlet gitu ya Betul. sudah semakin sejahtera ya Sifu ya. Mudah-mudahan makin Sudah banyak selesai. lagi prestasi-prestasinya Nadia dan juga adik-adik di perguruan Raja Wali Sakti. Sakti ya. Sakti. Apalagi ada Sifu Herman, luar Yap, biasa. Terima kasih Sifu Herman, terima kasih Thank you. Nadia sudah gabung bersama Ya. kami di Good Morning. Mudah-mudahan masih banyak lagi nanti anak-anak yang tertarik untuk ikutan wushu Daniar ya. Betul sekali. Nah, usai jeda kita punya informasi lain nih di Good Ya. Morning, jadi tetap bersama kami ya.